Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zainal Mafin, 1018 1083. Di sini saya akan menjelaskan pemimpin yang saya sukai dari gaya kepemimpinannya. Menurut saya, pemimpin yang saya sukai adalah Barack Obama. Sebelum saya akan menjelaskan gaya kepemimpinannya, maka saya jelaskan biodata dari Barack Obama itu sendiri. Barack Obama lahir 4 Agustus 1961 adalah seorang politikus Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Ia merupakan orang Afrika pertama yang menempati jabatan tersebut. Lahir di Honolulu, Hawaii, Obama merupakan lulusan Universitas Columbia dan Harvard Law School, tempat ia menjadi Presiden Harvard Law Review. Ia dulunya seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapat gelar hukumnya. Ia bekerja sebagai jasa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak tahun 1992 hingga 2004. Ia 3 kali mewakili distrik ke-13 di Senat Illinois mulai tahun 1997 hingga 2004, namun tidak lolos ke tahap Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat tahun 2000. Kemudian Presiden Barack Obama dalam 8 tahun kepemimpinannya menerapkan 3 jenis gaya kepemimpinan yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Yang pertama, transformasional karismatik, cross-kultural, dan kontingensi situasional leadership. Yang pertama yaitu transformasional karismatik. Sebelum terpilih, Obama menuntut perhatian rakyat Amerika dan dunia sebagai orang yang memiliki karisma alami. Seorang pemimpin karismatik umumnya mampu menarik perhatian masyarakat dengan cara aneh yang sulit untuk dijelaskan, tapi ia mampu membawa para pendukungnya untuk menyelesaikan satu misi yang besar. Seorang karismatis dapat mengikuti transformasi leader jika dapat melegalisasikan suatu perubahan permanen pada masyarakat yang mengikuti visinya. Periode pertama kepemimpinannya, Obama meminta dukungan terhadap visinya dengan menunjukkan potensi untuk membuat perubahan besar baik dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri. Pada jabatan kedua, ia lebih cuek dan kurang dapat menarik perhatian orang pada rencana-rencana besar. Beberapa analis bahkan mengatakan ia tidak mampu memenuhi sesuai yang diharapkan. Namun menurut Lisa Calhoun, General Valor Ventures, ada beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh Obama. Paling tidak 3 isu, yaitu program kesejahteraan sosial, soal kaum homo, dan informinya. Program reformasi kesehatan telah disahkan oleh pengadilan tinggi. Kaum homo memiliki hak nikah secara sah di semua negara bagian, dan AS tidak lagi tergantung pada impor minyak dibandingkan sebelum dia menjadi presiden. Cara paling cepat untuk menilai keberhasilannya adalah getting things done. Mantan Presiden Barack Obama telah memperlihatkan kepiawaiannya dalam menghadapi berbagai kontroversi, namun berhasil mengatasi masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua ada cross-cultural global leadership. Sebelum Obama di bawah pemerintahan mantan presiden sebelumnya yaitu George Bush, citra Amerika kurang bagus. Hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri yang sepihak yang diterapkan oleh presiden sebelumnya. Tanpa mengorbankan keselamatan Amerika, Obama membuat formulasi dengan hati-hati melalui pendekatan lintas budaya kepada dunia. Tidak hanya memikirkan kepentingan dari AS, tapi juga kepentingan bangsa-bangsa lain. 6 bulan pertama memegang jabatan, Obama pergi ke luar negeri lebih banyak dibandingkan dengan mantan presiden AS sebelumnya dan memberikan perhatian pada aturan dan budaya di mana dia berada.
Setelah tahun pertama, upaya Presiden Obama untuk membangun hubungan lebih menyenangkan dengan Timur Tengah, Cina, Rusia disambut dunia dengan mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Dalam lawatan tahun berikutnya, Obama sering menegur pejabat Departemen Luar Negeri yang tidak patuh dengan kebijakannya. Namun Obama masih tetap memperlihatkan perhatian pada budaya negara lain. Semisal bagaimana ia mengucapkan salam di negara kecil seperti Kamboja untuk memperlihatkan rasa hormatnya pada kepala negara setempat. Di akhir masa jabatannya, ia berkunjung ke Vietnam di mana ia menyempatkan makan di restoran pinggir jalan untuk memperlihatkan sikap bersahaja. Namun beberapa analis berpendapat bahwa kebijakan terhadap Timur Tengah telah menyebabkan lahirnya musim semi Arab atau pro-demokrasi yang kemudian menjatuhkan beberapa pemerintahan dari pro-Amerika. Akibatnya 8 tahun memimpin AS ada sejumlah titik panas di seluruh dunia akibat dari kepemimpinannya Obama ini. Tempat bergejolak itu adalah Suriah, Irak Utara, ancaman invasi Rusia ke Ukraina bagian timur, dan perselisihan di Laut Cina Selatan. Menariknya, di masa jabatannya, Obama berkunjung ke Vietnam membicarakan kemungkinan pasokan senjata ke Vietnam untuk membantu mengawasi jalur pelayaran kapal-kapal dagang di Laut Cina Selatan. Yang terakhir ada contingency leadership. Selama 4 tahun jabatannya, Obama tidak hanya mempertontonkan kepekaan budaya dan kepemimpinan transformasional saja. Ia menanggapi berbagai situasi dengan menggunakan berbagai tipe model kepemimpinan. Pada situasi lain, ia mempraktikkan contingency leadership. Ketika berkunjung ke luar negeri, ia bersikap untuk memperbaiki hubungan yang pernah memburuk, rendah, dan mau mendengarkan sebelum berbicara. Tapi ketika melihat jatuhnya industri mobil AS, ia tidak basa-basi untuk meminta perubahan yang diperlukan. Ia memaksa General Motors dan Chrysler, dua produsen otomotif besar, untuk memenuhi standar baru dari miles per galon, konsumsi bahan bakar per mil kilometer, dan secara bertahap memenuhi komitmen jangka panjang kepada National Association for Stock Car Auto Racing atau NASCAR. Kalau sudah menyangkut nilai-nilai dan prinsip, ia tidak takut pada impeachment atau pemecatan dan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, meskipun orang lain berpikir itu salah. Di tengah membaranya masalah ekonomi dan luar negeri, Obama bekerja keras merampungkan apa yang ia janjikan. Ia paham bahwa satu detik saja ia lengah, maka ia akan berarti hilang pekerjaan, atau bahkan hilang rumah bagi sekelompok masyarakat yang tidak mampu. Terlepas dari bisa disetujui atau tidak ia melakukannya, Obama tidak malu menghadapi tantangan untuk menghadangnya selama menjabat sebagai presiden. Dari beberapa gaya kepemimpinan, dia nggak menerapkan hanya satu gaya kepemimpinan, tapi dia menerapkan sesuai dengan konteksnya. Misalnya ketika di dalam negeri, ya menggunakan contingency leadership. Ketika ia berada di luar negeri, ia menghormati budaya. Dia menggunakan cross cultural global leadership, menghormati perbedaan budaya lain. Hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelum maupun sesudahnya, sehingga Amerika disegani bukan karena kekuatan politik maupun militernya, tapi disegani karena sikap ramah tamah dari seorang presidennya, dari seorang representatif negaranya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.